Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Siak melakukan pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan surat suara pada pemilu 2024 yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Komplek Perkantoran Seibetung Siak, Selasa 13 Februari 2024. Sebelum dilakukan pemusnahan surat suara, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara pemusnahan. Masing-masing dilakukan oleh Bawaslu, Wakil Bupati Siak, Kapolres Siak, Pengadilan Negeri Siak, dan Dim 0322 Siak, dan disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Siak. Surat suara yang dimusnahkan terdiri dari surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD, surat suara DPR RI Dapil 1 Riau, surat suara DPRD Provinsi Riau Dapil 6, surat suara DPRD Kabupaten Siak Dapil 1, 2, 3, dan 4, dengan total surat suara rusak 981 lembar dan surat suara berlebih 3.986 lembar. Pemusnahan kertas surat suara sehari jelang pemilu ini dilakukan dengan cara dibakar, merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan bertujuan agar surat suara yang rusak atau berlebih tidak disalahgunakan pada pelaksanaan pencoblosan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Wakil Bupati Siak yang ditemui sesaat setelah ikut melakukan pemusnahan surat suara menyebut bahwa pemusnahan surat suara rusak dan kelebihan surat suara diharapkan menjadi gambaran atas keterbukaan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah sudah melaksanakan rapat koordinasi dalam kesiapan distribusi logistik, termasuk mencarikan solusi jika terdapat kendala dalam distribusi logistik pemilu mulai di tingkat kabupaten hingga sampai ke TPS. Pemerintah Kabupaten Siak juga melalui Dinas Kesehatan menyiapkan fasilitas kesehatan pada hari H pencoblosan dan H+1 pencoblosan untuk petugas yang berada di TPS. Bagaimana dengan kesiapan untuk daerah sendiri terhadap pemusnahan surat suara? Pemusnahan surat suara ini kan salah satu prosedur atau tahapan penyelenggaraan pemilu di mana sisa surat suara yang rusak dan kelebihan. Jadi kan ada berapa persen tuh yang disperkan, dicadangkan untuk setiap TPS. Nah, kalau lebih pada itu maka ini tidak boleh disimpan di KPU. Ketentuannya gitu, harus dimusnahkan supaya nanti tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga nanti bisa disalahgunakan untuk mencurangi proses pemilu yang akan berlangsung. Nah, alhamdulillah kita hari ini menyaksikan dan ini prosedur resmi yang harus kita lakukan. Maksudnya harus KPU lakukan dan disaksikan oleh Pusbida. Saya mewakili Pak Bupati hari ini menyaksikan bagaimana pemusnahan ini dan mudah-mudahan ini memberikan gambaran keterbukaan kepada masyarakat bahwa pemilu ini tidak akan diusahakan semaksimal mungkin tidak ada kecurangan. Sehingga surat suara yang tersisa pun bukannya yang rusak, tak rusak tapi tersisa itu juga dimusnahkan supaya jangan digunakan. Atau kalau yang rusak pasti tak bisa digunakan kan. Tapi kalau yang bagus tapi melebihi daripada cadangan yang seharusnya itu juga harus dimusnahkan. Itu ketentuan dari KPU seperti itu. Dan kami pemerintah tadi malam kami juga sudah rakor Forkopimda dengan Ketua KPU dengan Ketua Bawaslu untuk melihat kesiapan bagaimana sekarang memantau distribusi logistik. Kita ingin memastikan bahwa distribusi logistik paling lambat besok pagi itu sudah harus sampai di TPS. Bersyukur hari ini semua sudah sampai di TPS. Nah, kendala tadi malam kita diskusikan, kita carikan solusinya dan Bupati Kabupaten Siak sudah menginstruksikan kepada camat untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan PPK dan Polsek untuk memastikan bahwa distribusi logistik berjalan lancar, tidak ada kendala, aman. Baik itu distribusi dari PPK, kan dari KPU ke kecamatan ke TPS melalui desa, itu aman, lancar dan juga kembali. Karena kembali ini lebih penting lagi, karena ketika surat-surat itu kembali itu sudah ada nilai di situ, sudah ada coblosan di situ. Nah, baik surat suara yang sudah dicoblos maupun salinannya, itu berita acara tentang penghitungan suara itu harus diamankan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga nanti bisa berakibat pada PSU, pemungutan suara ulang. Nah, itu kita tidak harapkan. Yang kedua, melalui Pak Bupati dan ini juga instruksi dari Mendagri, kita sudah arahkan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Siak yang ada di seluruh Kabupaten Siak untuk standby pada hari H dan H+1. Kenapa? Kita tak mau terjadi kejadian 2019 yang lalu, banyak petugas yang kelelahan sehingga meninggal dunia. Kita tidak ingin itu terjadi, bahkan saya perintahkan camat untuk identifikasi, koordinasi dengan PPK, cari mana petugas yang lansia atau yang petugas yang punya komorbid penyakit bawaan. Karena penghitungan suara ini diperkirakan sampai jam 9 malam, bisa lebih.
Nah jam 9 malam nanti belum lagi menulis rekap, itu bisa sampai tengah malam gitu kan. Nah, mereka yang bekerja dari pagi hari, bahkan mungkin dari hari sebelumnya, malam mungkin tak begadang mereka menyiapkan TPS, harus bekerja sehari tanpa istirahat. Kan ada waktu istirahat, cuma istirahat makan, sholat sama apa ya, mungkin mandi tak sempat pada sore ini. Karena berlanjut terus kan. Nah tentu ini akan menyebabkan kelelahan bagi petugas, terutama petugas yang lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Saya bilang sama Pak Kadis Kesehatan, siapkan oksigen. Karena dalam kondisi ini kan tekanan dari partai apa semua gitu kan. Lagi kondisi kerja dia harus selesai hari ini, kalau besok nanti repot lagi urusannya kan, makanya ada kemungkinan mereka nanti yang kelelahan, kekurangan oksigen, maka siapkan oksigen. Jika identifikasi dari sekarang, saya minta identifikasi di profile dari sekarang mana TPS-TPS dengan petugas yang rawan, dan itu harus menjadi pemantauan, pantau khusus. Jika terjadi apa-apa langsung turun dan berikan bantuan medis yang diperlukan. Ya. Ya, saya menghimbau atas nama pemerintah Kabupaten Siak, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak yang sudah terdaftar dalam DPT, datanglah di TPS tanggal 14 nanti mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, lakukan pemungutan suara, gunakan hak suara Anda dengan bijak, pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda, siapa yang bisa memimpin bangsa dan negara ini, daerah ini ke depan, kemudian juga tetap jaga suasana damai, jangan sampai berbeda pilihan menyebabkan kita berpecah belah. Dari kantor KPU Kabupaten Siak, Tim Liputan mengabarkan.